anak tidak sesuai harapan apa yang harus orang tua lakukan, ya. Nah, di sini ada kata harapan dan apa yang harus orang tua lakukan. Biasanya kan harapan orang tua ini pada umumnya ya, menjadikan anak yang beriman, bertakwa, jadi anak soleh, soleha, bermanfaat ya. Nah ini kan harapan kita ya. Tapi kok ya bisa kok tidak sesuai harapan gitu ya. Atau mungkin sebetulnya ini ya dalam proses. Harapan-harapan ini dalam proses. Nah untuk itu kita perlu tahu, kemudian paham, bahkan sadar bahwa memang ada perbedaan antara anak dengan orang tua. Walaupun anak ini ya datang atau lahir dari seorang ibunya, yang notabene orang tuanya ya. Apa sih bedanya? Satu, ya beda jenis kelamin, beda wataknya, beda bakatnya, dan beda generasinya. Nah, beda-beda inilah yang sering ya terjadi konflik atau terjadi hal-hal yang kita merasa kok nggak sesuai harapannya kan gitu. Padahal ini dalam proses ya. Nah, karena konflik-konflik tidak diatasi, akhirnya muncul masalah-masalah ya. Tadi Bu Zira menyampaikan dalam CV kami, saya memang sejak 98 menjadi dokter untuk anak-anak yang korban narkoba. Ya 5 tahun terakhir juga menjadi dokter untuk membantu anak-anak yang terlanjur masuk komunitas LGBT untuk kembali ya bertobat kan gitu ya. Nah ini sebetulnya adalah ya ketidakmampuan orang tua atau ketidakmampuan anak untuk beradaptasi dengan perbedaan ini. Untuk itu perbedaan ini harus dijembatani dengan ilmu ya kita belajar gitu ya. Nah kadang ada nih anaknya perempuan, nih ibu nih misalnya sama jenis kelaminnya ya. Tapi bisa jadi wataknya beda. Ya, ibunya ekstrovert, anaknya introvert. Bakat juga bisa beda. Apalagi generasinya. Ya, seorang ayah misalnya ya anak laki-lakinya ya sama jenis kelaminnya. Tapi wataknya bisa beda, bakatnya beda, jelas generasinya. Atau ada yang orang tua kan gini, ih ini anak aku banget, mirip aku banget. Ya, perempuan lagi misalnya seorang ibu jenis kelaminnya sama ya wataknya memang sama bisa sama dan bakat-bakatnya bisa sama tapi generasinya pasti beda jelas. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang perlu kita jembatani ya. Dengan cara apa perbedaan ini? Satu, luruskan niat nih, jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu, jadi guru, luruskan lagi niat. Kemudian doakan dan tentu persiapkan ya, persiapkan. Oke? Jadi kalau saya ditanya sih ya sudah, ayo kita belajar. Saya pun begitu, anak saya 5, 4 laki-laki, 1 perempuan gitu ya. Itu harus belajar terus sampai kapanpun ya. Nah, kemudian kita luruskan niat lagi dan kemudian tahu lagi sebetulnya posisi anak yang diberitakan dalam Al-Qur'anul Karim itu sebagai apa aja sih kan gitu. Jadi ada 4 macam kedudukan anak dalam Al-Qur'an ya. Apa? 1, penyejuk hati, permata hati, qurratu ayun ya. Makanya kan sering tuh kita doa ya, Rabbana ya hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayun. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita doa ya untuk kepada istri, anugerahkan istri-istri dan kami, keturunan kami sebagai qurratu ayun, penyejuk hati. Dan itu tadi ada harapan di situ, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita doakan anak kita menjadi imamnya orang-orang bertakwa kan gitu. Ya. Nah, itu sebagai qurratu ayun. Nah, kemudian anak sebagai apa? Perhiasan dunia, zinatul hayatid dunia, ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia gitu. Yang diminta oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 ini ya, ajarkan amalan-amalan karena amalan-amalan ini yang nanti akan kekal, amalan-amalan soleh-soleha ini ya. Nah, jadi nanti ayah bunda bisa buka sendiri Al-Furqan 74 dan Al-Kahfi ayat 46 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi posisi anak apa lagi nih? Oh, cobaan, ujian ya, fitnatun di surat At-Taghabun ya. Di surat At-Taghabun. Jadi sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar, itu di At-Taghabun 15 kan gitu. Ya. Nah, kemudian jadi apa lagi? Wah, ini dia nih. Ya, nauzubillah min dzalik ya, aduun, ya, musuh, ya, musuh. Nah, ini kita akan lihat ini ya, musuh ya. Kita lihat langsung ayatnya ya, surat At-Taghabun ini ya. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu. Jadi bukan hanya anak-anak aja ya, istri-istri juga nih. Ada yang menjadi musuh bagimu, ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya kan? Dan juga banyak sekali contoh-contoh di Al-Quran ya, anaknya Nabi jadi musuh, istrinya Nabi jadi musuh kan gitu.
Tapi Allah memberitakan ini dan juga memberikan langsung solusinya. Suruh hati-hati. Kemudian apalagi solusi berikutnya? Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sudah ajarkan kita sebetulnya. Ya, tadi Masya Allah Pak Gufron sampaikan bahwa kita ingin anak kita ini investasi dunia akhirat, ya. Tadi juga Pak Gufron sampaikan bahwa belajar pengasuhan ini memang lewat belajar informal kayak gini gitu. Jadi ya kita perlu belajar terus lagi dan kita kaji lagi. Apa sih parenting yang Allah ajarkan? Oh, memaafkan. Dan ini adalah luar biasa. Tidak memarahi serta mengampuni mereka. Ya Allah. Ini ya menjadi musuh kan. Ini yang kita khawatirkan ya. Nauzubillah min zalik. Oke. Nah, sekarang ya. Tentu teknik berikutnya adalah cara berikutnya musyawarah memang. Ini juga ada di Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Ya. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi disuruh lembut nih. Ya, SOP musyawarah pertama ya minta kelembutan pada Allah karena lembut ini rahmat dari Allah. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Dan Allah ingatkan sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Nah, anak-anak yang bermasalah kena narkoba, LGBT, tawuran dan sebagainya, itu karena ya kita berlaku keras dan kasar sehingga dia menjauh. Pada saat menjauh, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat ya solusi yang salah, dapat nasihat yang salah, maka terjadi penyimpangan. Ya. Terus apalagi? Kadang orang tua bilang gini, ada ibu bilang gini, Bu Aisyah saya sudah lembut, tapi tuh anak masih ngebelin, masih songong. Ya. Ini Allah ajarkan lagi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ini diajarkan lagi. Ya. Baru tuh wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Ini kan gampang sebetulnya sikap kita harus bagaimana ketika kita lihat kok tidak sesuai harapan. Jangankan anak, sama pasangan juga gitu, ya. Kok nggak sesuai harapan ya? Nah, maka diajak musyawarah. Rupanya waktu musyawarah ada tahap-tahapannya. Pertama minta lemah lembut, ya. Kemudian minta lagi mohon dihindari berlaku keras dan kasar. Karena takut menjauh, ya. Kemudian maafkan, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Baru ajak musyawarah. Negosiasi, ngobrol-ngobrol. Kemudian lanjutan dari ayat ini adalah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah, ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau udah hasil musyawarah, ayah bunda, bapak ibu, udah ngomong sama anak, udah negosiasi apapun tentang apapun, ya. Setelah itu tawakal gitu. Supaya kita mantep gitu, nggak ragu. Karena kalau orang tua ragu, ya anak juga ikut ragu. Atau bahkan orang tua tidak mempercayai. Udah negosiasi tentang berapa jam mau main, ya pulang mau pergi main, pulang jam berapa sudah negosiasi. Terus kita ragu. Setelah itu kita berprasangka, ya pasti dia bohong nih. Kemarin aja dia bilang pulang jam 5, taunya jam 9 malam. Itu berarti kita nggak tawakal itu. Ya. Maka segera tawakal. Ya Allah, saya berserah diri padamu, ya Allah. Ya. Jadi sebetulnya gitu. Ada masalah sama anak atau kita misalnya ya tadi tidak sesuai harapan, ini kita ngomong dulu nih kan, oh iya ya tekniknya adalah musyawarah, ajak bicara dia. Tapi sebelum ajak bicara di kamar kita mungkin bunda ya kita ngomong dulu, ya Allah saya mohon lembut pada anakku ini dan sebut nama lengkap, apalagi anaknya yang lebih dari satu. Ya Allah jauhkan sikap keras dan kasar. Ya Allah saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, atau saya maafkan anakku Fulana binti Fulan, ampuni dia ya Allah. Jadi gitu dulu baru ajak ngomong. Ya. Saya juga begitu, mencoba terus seperti ini. Ya, apalagi kan kita mau bicara tentang hal sesuatu yang kita tidak harapkan. Kalau sesuatu yang kita sama dan kemudian kita ingin memuji, langsung memuji, kan? Tapi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka kita harus bermohon lagi pada Allah. Karena Allah, ya, kemudian di surat Ali Imran dan ayat berikutnya, ini Allah katakan, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, ya Allah. Nah, tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong setelah itu? Karena itu hendaklah pada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, ya.
Jadi disitulah, jadi kita udah tawakal, kan minta pertolongan sama Allah. Orang kita nggak lihat anak kita udah lepas dari rumah kita, jangan kan gitu. Ya, saya di kamar, anak saya di kamar, ada 5, masing-masingnya di kamar, kita nggak lihat. Tapi kan tadi sudah musyawarah, nah nanti jam misalnya ya paling lambat jam 12 tidur ya nak, besok kita supaya bangun subuhnya nggak telat. Setelah itu kita minta tolong sama Allah, ya Allah tawakal padamu ya Allah. Karena kalau sudah minta tolong sama Allah, itu tadi Allah menolong, ya, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Waduh. Tapi kalau kita nggak tawakal, ya, maka sama siapa minta pertolongan? Kok gampang Bu Aisyah ternyata langsung kembali minta tolong sama Allah? Iya, memang gitu. Wah, saya udah begitu, kata orang tua. Udah benar Bu. Cuman kadang-kadang kita suka ragu, maka diperlukan untuk kita ulang lagi ayatnya, kita baca lagi sama-sama, saling sharing, saling nasihati. Karena ini udah nggak ada lagi cara lain sebetulnya. Udah ini cara yang luar biasa. Ini parentingnya langsung Allah yang tuntun ya di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini tinggal nanti kita lihat lagi, belajar lagi ya.